Jadi harapan itu lahir dari cinta. Semakin besar rasa cinta kita kepada seorang, semakin besar harapan pula. Semakin besar harapan kita kepadanya. Gak mungkin ibu berharap pada siapa? Ya suami tetangga sih. Gak mungkin. Berharap kepada yang kita cintai. Semakin cinta kepada siapa? Ya anak saya, suami saya. Apa yang Anda harapkan? Ya saya bisa berharap mendapat bimbingan dari dia. Saya berharap anak saya menghormati saya, memuliakan saya, menjadi anak yang hormat dan beradab terhadap orang tuanya. Itu harapan saya. Kenapa Anda berharap pada anak seperti itu? Ya karena sayang. Jadi harap itu dari sayang, cinta. Oh saya pengen berharap kepada Allah. Cinta Allah enggak? Iya belum sih. Ya jangan berharap. Mahabbatu ma yarju. Harus cinta dulu. Kata Ibnu Hajar begitu. Yang kedua, al-khauf min fawati. Khawatir udah gak cinta lagi. Aduh. Jadi orang yang berharap pada Allah itu khawatir. Aduh saya jangan-jangan udah gak cinta lagi sama Allah nih. Setiap detik dia khawatir gak cinta lagi sama Allah. Al-khawf min fawati. Setiap saat. Makanya Nabi mengawal dan menjaga kita dengan doa-doa dan zikirnya. Lihat zikir pagi petang. Di saat berganti waktunya Allah, waktu pagi menjadi malam, malam menjadi pagi. Jaga itu hati. Dengan apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Itu cara menjaga hati, bayangkan. Kenapa kan zikir yang lain? Tapi raditu billahi rabba wa bil islami dina. Dan di zikir-zikir itu ada ayat terbaik Allah, ayat kursi. Ada ayat kursi. Makanya ciri khas zikir petang dan pagi Nabi pasti diawali dengan ayat kursi. Itu ciri khas ayat zikir Nabi. Kalau ada zikir petang, zikir pagi tidak diawali ayat kursi, bukan zikir Nabi. Ingat dan catat itu. Zikir pagi petang Nabi diawali dengan ayat kursi, ayat yang paling Allah cintai dalam Al-Quran. Ya. Kemudian apa? Wasa'yu fi tahsilihi bihasabil imkan. Lalu berupaya. Bagaimana caranya ya dia bisa semakin mencintai Allah. Jadi yang dilakukan itu berupaya mendapatkan cintanya Allah, mengejar cintanya Allah. Nah, kalau sudah tiga ini diwujudkan, pasti di situ ada harapan. Cinta Allah, takut kehilangan cinta Allah, berupaya untuk mendapatkan cinta Allah. Maka orang yang seperti ini hidupnya pasti penuh dengan harapan. Harapan kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi memberikan analogi dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis ini sahihkan oleh Syekh Al-Albani. Beliau mengatakan, man khafa adlaj wa man adlaja balagal manzil, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Siapa yang takut dan berharap, pasti dia akan berjalan cepat. Berharap nyampe, takut ada apa-apa di jalan, pasti dia cepat dia. Adlaj. Waman adlaj balagal manzil. Siapa yang berjalan cepat, pasti dia cepat nyampe rumahnya. Begitu pula ketika kita berjalan menuju Allah. Supaya kita cepat. Umur saya sekarang berapa? 35, 38, 40, 45, 50, 52, 55, 65, 70. Saya kan tahu jatah umur umat Rasul 60-70, tapi saya masih 55. 5 tahun gak terasa, cepat. Supaya cepat bagaimana caranya? Takut dan berharap. Itu kata Allah, kata Nabi alaihissalam. Man khafa adlaj. Ayo bikin umurmu berkah, bikin umurmu cepat, tidak panjang. Maksudnya penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Jadi bagi Allah 5 tahun singkat. Allah rindu kepada orang ini.
Allah rindu kepada hambanya ini. Siapa? Yang memenuhi hidupnya dengan takut dan berharap kepada Allah. Man khafa adlaj. Lalu Allah Rasul bilang apa? Ingat, Allah punya barang dagangan. Barang dagangan Allah itu sangat mahal, yaitu apa? Surga. Jadi orang yang selama hidupnya, walaupun masih umur 30, singkat 30 gak lama kok. Karena jatah umur umat Nabi rata-rata 60, paling lama 70, dan sedikit yang melampaui 70 tahun. Gak lama. Penuhi dengan rasa takut dan rasa harap. Dapatkan barang dagangan Allah terbaik, itu surga. Dapatkan barang dagangan Allah terbaik, itu surga, dengan rasa takutmu dan rasa harapmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Apa indikasi orang yang berharap kepada Allah? Ketaatannya stabil dan baik. Ngaji stabil, istiqomah, selalu menjaga sholat, selalu membaca Quran, selalu menjaga akhlak yang baik, istiqomah, tidak terlalu turun dan tidak terlalu melampaui batas, stabil dia. Itu indikasi adanya harapan di dalam hatinya kepada Allah, husnul ta'ah, stabil secara umum, istiqomah. Lalu para ulama berbeda pendapat, mana yang lebih afdal, takut atau berharap kepada Allah. Ada ulama yang mengatakan lebih baik berharap, lebih baik berharap daripada takut. Mereka menyebutkan dalil-dalilnya. Ada yang berpendapat lebih baik berharap. Pertama, lebih baik takut. Ulama yang kedua mengatakan lebih baik berharap. Lebih baik takut, kata mereka, daripada berharap. Sebagian lagi mengatakan, lah, berharap lebih baik daripada takut kepada Allah. Mereka menyebutkan dalilnya. Misalnya mengatakan takut lebih baik daripada berharap. Ayat takut lebih banyak loh. Ayat yang mana Allah merintahkan kita takut kepada Allah itu lebih banyak daripada ayat tentang roja, berharap kepada Allah. Tetapi yang sahih dari pendapat ulama adalah dirinci. Tidak dikatakan berharap lebih baik dan juga tidak dikatakan berharap lebih baik. Maka mereka, ulama-ulama yang merinci, sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim dalam kitab Badi'ul Fawaid, Jawabul Kafi liman sa'al 'anid da'wad dawa, beliau mengatakan dirinci. Kalau dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan bertaubat pada Allah, maka di saat itu lebih baik berharap. Dalam keadaan menjalankan ketaatan kepada Allah, dalam keadaan bertaubat pada Allah, maka yang lebih baik di saat itu berharap kepada Allah. Ketika kita sholat, apa harapan kita? Ya Allah, terima amal ibadah saya. Bukan takut. Apa yang ditakut? Aduh, takut gak terima. Jangan. Kuatkan rasa harapmu bahwa ibadah sholatmu diterima oleh Allah. Kuatkan janibur roja, ghalib janibur roja. Kuatkan rasa harapmu di saat kamu menjalankan ketaatan pada Allah. Di saat kamu bertobat, kuatkan rasa harapmu, semoga Allah menerima ya taubat kita, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itu caranya. Fi halil ma'siyah. Namun ketika kita bermaksiat kepada Allah, ghalib janibal khauf. Ketika kita berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah, maka yang kita kuatkan di sisi apa? Sisi takut kepada Allah. Itu tafsir yang badi', tafsir yang sangat baik, ya, rincian yang sangat baik. Dan Allah padukan dua itu dalam surah Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Ya. Bagaimana Allah menyebutkan ketika beramal saleh mereka berharap kepada Allah. Namun ketika mereka berbuat dosa, mereka takut kepada Allah Jalla wa Ala.
Baik, para jemaah, ketika kita dari disebutkan secara rinci dalam keadaan taat, kita lebih menguatkan rasa harap kita kepada Allah. Dalam keadaan taubat, bertaubat pada Allah, kita harus menguatkan rasa harap kita kepada Allah. Hanya di saat kita berbuat dosa atau setelah berbuat dosa, maka kita kuatkan rasa takut kita kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa sebab Allah mencintai kita ketika kita selalu berharap hanya kepada Allah. Dan Nabi juga mengabarkan yang akan membuat kita juga dicintai oleh manusia karena kita berharap hanya kepada Allah. Ini ajaran Nabi yang harus menjadi prinsip hidup kita. Jadi nggak ada lagi namanya pekewu. Karena Nabi mengkritik melalui sabda ini. Aduh nggak enak saya. Aduh nggak enak saya. Ya udah deh nggak apa-apa. Daripada nanti nggak enak, ya udah deh pekewu. Dengarkan, kita hidup untuk mengikuti dalil petunjuk Rasulullah SAW, maka kita akan dicintai Allah dan dicintai oleh manusia. Bukan dengan mengikuti selera mereka, bukan mengikuti apa yang mereka mau walaupun salah, yang akan memikat hati mereka, bukan. Ingat, kita bisa memikat hati manusia bukan karena kita selalu mengikuti selera mereka, bukan selalu mengikuti hati mereka dan keinginan mereka. Kita dapat memikat hati manusia ketika kita mengikuti ridha Allah, karena Allah yang membolak-balik hati manusia. Allah yang membolak-balik hati manusia. Allah yang membuat dia suka dengan kita. Allah yang membuat mereka benci kepada kita. Allah. Kita harus dapatkan ridha Allah, maka Allah akan buat mereka cinta kepada kita. Gak usah mati-matian kita, aduh kok ada yang benci saya ya, ada aja orang gak suka sama saya, kenapa, saya salah apa, ngapain dipikirin? Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ridha Allah ghayatun la tutrak, ridha nas ghayatun la tudrak. Ridha Allah itu tujuan yang tidak boleh diabaikan. Ridha Allah tujuan yang tidak boleh diabaikan. Ridha nas ghayatun la tudrak. Membuat semua manusia senang dengan kita merupakan cita-cita yang mustahil, akan membuat orang itu gila. Jangankan kita, Allah saja tidak selamat dari lisan manusia. Allahu Rabbul Alamin. Apa kata Yahudi? Yadullahi maglula, Allah itu terbelenggu, pelit. Allah itu terbelenggu, pelit Allah itu. Allah bantah, yadullahi mal'a la taghidhuha nabaqatis sama wal ar. Hei Muhammad, bantah orang Yahudi bilang saya pelit, perhitungan sama hambanya. Justru Allah itu tidak pernah perhitungan. Berapa miliar, berapa triliun pengeluaran yang telah Allah keluarkan untuk kebutuhan manusia, kebutuhan semua makhluk. La taghidhuha, tidak berkurang kekayaan Allah dengan memberi semua, memenuhi seluruh kebutuhan, mensubsidi seluruh kebutuhan makhluk, tidak berkurang kekayaan Allah. Lancang sekali mereka bilang Allah itu pelit. Kata mereka, Allah tahu nggak kenapa kami merayakan hari raya beribadah hari Sabtu? Karena mereka meyakini Yahudi itu Allah lelah di hari Sabtu. Setelah menciptakan langit dan bumi, dari hari Ahad sampai Jumat. Jadi Allah menciptakan dalam 6 hari bumi dan langit ini. Dari hari Jumat, bumi dulu Allah ciptakan. Setelah selesai Allah ke langit, lalu Allah buat langit sebagai atap bumi. Lalu setelah itu apa? Allah istirahat hari Sabtu. Makanya kami istirahat, weekend kami Sabtu, kata mereka. Allahu Akbar. Mereka bilang Allah istirahat, refreshing di hari Sabtu. Yahudi kurang ajar itu. Bayangkan, Allah aja gak selamat dari lisan Yahudi. Nabi makhluk, tapi makhluk terbaik.
Dibilang tukang sihir, dibilang orang gila, dibilang tukang santet. Nabi aja orang yang tidak akan pernah kita dapat kekurangannya, masih tidak aman dari lisan manusia. Kita siapa? Jadi para jamaah, kita harus punya prinsip. Kalau ingin dicintai manusia, berharap hanya kepada Allah. Selain kita melakukan introspeksi diri, apa kesalahan saya? Kok ada orang benci saya? Kalau tidak ada, ya itulah manusia. Kadang tidak ada sebab, hari ini mereka senang, besok benci. Kita tidak pernah diperintah oleh Allah, kita tidak pernah diminta oleh Allah Jalla wa'ala mengikuti perasaan manusia, gak pernah itu. Makanya ini menjadi perhatian Allah terhadap kaum wanita yang banyak baperan, yang banyak sakit hati karena selalu mengikuti perasaan. Hari ini mereka bersahabat, besok tidak tegur sapa, bahkan lebih dari Bang Toyib, lebih dari 2 lebaran. Wallah, perempuan itu kalau udah deket-deketnya luar biasa, kemana-mana bareng, kemana-mana kalah suaminya, bareng kemana-mana, makan bareng, makan bakso bareng, jalan ke sini bareng, beli aksesoris HP aja bareng, kemana bareng. Kalau udah benci, melihat mukanya enek. Kenapa? Karena tidak didasari oleh cinta karena Allah. Ingat, kalau sudah menjalin hubungan cinta dengan makhluk, harus siap berpisah. Dan cara menjaganya bagaimana supaya tidak terlalu benci? Kalau terjadi ada masalah, kalau terjadi masalah, cintailah karena Allah. Cinta karena Allah. Ada perempuan begitu, sahabat banget, kalau masuk rumah sahabatnya langsung masuk, ambil lauk, makan aja udah langsung, nggak pakai izin, duduk loh, sambal lu enak juga nih sambalnya ini, nggak pakai izin, padahal buat suaminya, dimakan duluan sama sahabatnya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, langsung duduk makan. Gue lapar ya, ambil nasi langsung, udah gak ada jarak. Ya nggak apa-apa lah, nggak salah juga. Tapi ketika ada masalah, Allahu Akbar, di WA nggak dijawab, di telepon nggak diangkat. Salah gua apa? Mau coba ketemu nggak bisa ketemu. Dan bertahun-tahun seperti itu, kuat ya. Luar biasa. Saya pesan kepada perempuan kayak gitu, siapapun yang mau pesen ayam bakar, apapun yang bakar-bakar, jangan pesan di rumah makan bakar, bawa ke perempuan itu, tempelkan ke dadanya, pasti matang tuh ayam. Allahul musta'an. Ini fenomena lemahnya rasa cinta kepada Allah. Musibah wallah. Untuk apa? Kita mau nyari apa coba? Kalaulah dia salah fatal, sahabat, kan dia makhluk, Allah saja memaafkan kok. Kenapa dendam gitu lah? Kenapa harus menyimpan kebencian? Buat apa? Kalau seorang muslim yang baik, muslim sejati itu orientasinya mensucikan hati. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau menyimpan benci bikin hati kotor atau bersih? Ya, pokoknya ya bikin saya puas aja. Berarti Anda bukan muslim. Allah yang bilang falyafu wal yasfahu. Lil uiddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimin al ghaidh wal 'afin 'anil nas. Ciri-ciri orang bertakwa itu apa? Yang berinfak di saat senang dan di saat duka. Bukan hanya di saat banyak duit doang. Enggak punya duit pun dia berinfak sesuai kemampuan dia. Kemudian apa? Yang selalu menahan emosi dan suka memaafkan. Itu ciri orang bertakwa. Ayat itu cuma dibaca tapi enggak paham, enggak diamalkan.
Inilah bahayanya kalau hidup tidak dengan hati yang sehat. Makanya pertama kali yang diperbaiki bukan penampilan, justru yang banyak melakukan itu yang berhijab, yang berjenggot. Kalau udah marah dia sholat jidat hitam, tapi kalau udah marah sama istri dicaci maki istrinya, kurang ngajar kamu. Luar biasa. Nabi, kata Aisyah, tidak pernah memarahi dan memaki-maki istrinya sepanjang hidup beliau. Lembut sekali beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau memaki gampang. Beliau orang yang paling berani di medan perang. Beliau kalau bicara musuh tidak pernah mundur, tidak gentar beliau. Tapi sama istrinya lembut sekali. Lihat, kenapa? Beliau bisa men-setting hatinya di saat berhadapan musuh, berani. Tapi di saat istrinya dia lembut. Ini enggak. Sama orang takut, tapi sama istri bengis dia. Aneh. Wanita juga gitu sama temannya. Apa kabar? Sehat? Cipika-cipiki. Aduh gimana ini? Tapi sama istri, apa sih? Ambil sendiri. Berani sama suami, tapi sama teman lembut betul. Mereka orang-orang yang salah hatinya. Mawdha'a qalbahu kama yurdillah. Dia tidak memfungsikan hatinya dengan baik, yang sesuai dengan apa yang Allah ridhai. Makanya dalam beramal itu dengan hati. Dia siapa? Suami. Kata Allah, hormati dia. Tapi suami gimana dulu? Hormati dia. Tapi dia nggak soleh, hormati dia. Sami'na wa ata'na ya Allah. Pakai hati. Siapa dia? Muslim. Kesalahannya gimana? Fatal. Bagaimana ya Allah? Maafkan. Tapi kesalahannya fatal ya Allah. Dia nggak tahu diri. Maafkan dia. Baik ya Allah. Pakai hati. Nikmat. Makanya saya bilang, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim, betapa beruntung orang yang dalam salat dengan hatinya, betapa beruntung orang yang zakat dengan hatinya, betapa beruntung orang yang haji dengan hatinya. Dengan hati. Lihat hati dulu. Kita ini sering beramal tidak dengan hati, makanya kosong. Enggak imbang jiwa sama raga kita. Raga kita ke mall tapi hati ini tetangga kurang ajar. Kapan ya saya balas deh? Ini temen nih, suami bikin kesel, awas dia. Ntar pulang saya omelin. Raganya di mall, raganya di sekolah, tapi hatinya kemana-mana. Wallahul musta'an. Nah ini fenomena penyimpangan dalam masalah harapan dan takut dan cinta kepada Allah. Nah ini kesempatan momen tepat untuk menata hati. Bagaimana jiwa raga kita sama, seimbang, selalu connect. Ada koneksi yang kuat. Jadi kita bawa hati ini kepada cinta dengan apa? Dengan harap dan takut. Dengan harap dan takut, itu berharap hanya kepada Allah. Tadi belum tuntas tentang berharap itu apa? Apa bedanya dengan angan-angan? Nah, Allah jelaskan dan juga Nabi SAW, yaitu bagaimana cara berharap kepada Allah dengan benar, yaitu berharap kepada Allah dengan apa yang ada padanya, ya, apa yang Allah janjikan di surga. Ingat, hati ini akan sehat kalau berharap kepada Allah dan apa yang dijanjikan di akhirat. Jangan banyak berharap kepada maslahat dunia. Itu akan melemahkan, sedikit melemahkan hati. Misalnya gini, banyak fenomena yang agak keliru, walaupun tidak salah mungkin, tapi kita porsinya lebih banyak ke sana. Panggil anak yatim deh. Ada apa? Panggil. Berapa orang? Ya kalau ada 50, 100 lah. Dipanggil anak yatim ke rumah. Dikasih santunan, satu anak 100.000. Nanti doain ya supaya saya sembuh. Jadi memanggil, menyantuni anak yatim demi mendapatkan manfaat dunia itu sembuh. Mana ikhlasnya? Mana mengharapkan ridhonya? Mana mengharapkan surganya? Lebih berharap kesembuhnya. Sedekah.
sedekah ya supaya usaha tambah maju. Silaturahim supaya umur tambah panjang. Naam, boleh. Tapi Imam Ahmad mengatakan, tapi porsi ikhlas harus lebih besar. Allah mengizinkan kita silaturahim supaya umur tambah panjang. Allah mengizinkan kita bersilaturahim supaya harta kita semakin berkah dan semakin berlimpah. Tapi Imam Ahmad mengingatkan, kadarnya ikhlas harus lebih besar ketimbang panjang umur. Ikhlasnya lebih besar daripada rezeki yang lebih banyak. Tapi kita enggak. Aku rumah orang tua, mudah-mudahan rezeki tambah banyak. Ke rumah orang tua, main supaya silaturahim, bikin umur tambah panjang. Ikhlasnya nggak ada. Jadi kita ini seringkali berjalan, beraktivitas tidak dengan hati, ditinggal hati ini. Makanya berkahnya itu sangat memprihatinkan. Sehingga ketika terjadi musibah, shock kita. Kenapa? Karena hatinya ditinggal. Padahal Allah itu menguji apa? Hati kita, bukan fisik. Alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun. Alif lam mim. Apakah manusia menyangka kalau dia telah menyatakan beriman, dia tidak diuji? Apa yang diuji? Imannya. Yang dihantam tuh imannya. Rasulullah SAW bersabda, innallaha ta'ala adala qadri dini. Allah menguji hamba sesuai dengan kekuatan imannya. Jadi yang diuji oleh Allah imannya, hatinya. Makanya sholat dengan hati, doa dengan hati, dzikir dengan hati, antisipasi. Ketika nanti ada ujian melalui anak kita, suami, istri, siap, karena hati selalu hadir. Banyak orang, astagfirullah, ya Allah, pingsan, teriak, gak kuat, sakit, gak kuat. Kenapa? Karena Anda sholatnya tidak dengan hati, Anda bersedekah tidak dengan hati. Jadi dihadirkan hati. Mana hati saya? Iya ya, memang sabar gampang diomongin, tapi praktek kau susah ya. Iya, karena Anda dalam beribadah tidak dengan hati. Kok tiba-tiba pengen hati hadir, susah. Dulu sahabat, coba buka kitab Riyadhus Shalihin bab sabar. Kisahnya Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Anaknya yang kedua, adik tiri Anas dari pernikahannya dengan Tolha, ya, dengan Tolha, meninggal dunia, nangis. Malah dia yang menghibur suaminya. Kisahnya luar biasa. Ummu Sulaim luar biasa, anaknya yang masih bayi meninggal, tapi dia bisa melayani suaminya, menyiapkan makan, minum, bahkan diservis suaminya tidak seperti biasanya. Sampai, luar biasa kamu menservis saya, ada apa? Kok bisa dia menjaga hatinya tidak kelihatan sedih? Betul-betul suaminya diservis, dilayani. Setelah selesai dia tanya kepada suaminya, bang, kalau kita dititipin sesuatu oleh seorang, terus orang itu mau ngambil kembali, kita boleh nggak mempertahankan barang titipan atau kita kembalikan? Kata suaminya, harus dikembalikan, karena itu barang titipan, bukan milik kita. Lalu beliau apa? Ummu Sulaim bilang, bang, barang titipan yang dititipkan kepada kita sudah diambil sama yang punya. Maksud kamu apa? Lihat, barang titipan yang dititipkan kepada kita telah diambil sama yang punya. Tidak nangis, kuat dia. Kenapa Ummu Sulaim kuat di saat anaknya meninggal? Bayi loh. Bayinya bukan baru lahir, sudah menyatu dengan hati ibu. Sudah menyusui, lagi lucu-lucunya meninggal. Sedihnya luar biasa itu. Tapi dia kuat. Kenapa? Karena dia sholat dengan hati, dzikir dengan hati, berakhlak dengan hati, berbakti orang tua dengan hati, melayani suami dengan hati. Bukan, karena dia ngasih uang belanja aja. Coba kasih belanja nggak gua layani loh. Jadi kenapa tidak dengan hati? Nah, bagaimana caranya dengan hati? Semuanya dikerjakan dengan berharap kepada Allah. Semuanya dikerjakan dengan takut kepada Allah. Itu cara supaya kita kuat di saat Allah menguji kita dengan ujian yang berat. Sedia payung sebelum hujan.
Karena kita selama hidup di dunia akan selalu diuji oleh Allah. Tidak pernah berhenti ujian itu. Karena dunia tempat ujian. Jangan pernah berharap ujian berhenti. Allah sudah menetapkan, wa nabluwannakum, selama kamu di dunia, selama itu kamu akan selalu aku uji, kata Allah. Jangan aduh capek, baru kemarin ujian, sekarang udah ujian. Kalau mau tidak diuji, silakan berpindah alam. Silahkan berpindah alam ke barzah, gak ada ujian lagi. Hidup di dunia berarti harus siap diuji. Karena dunia adalah tempat ujian. Ujian kenikmatan, ujian kesalahan, dan ujian musibah. Mana aja siap. Ujian kenikmatan dengan syukur, ujian kesalahan dengan taubat, ujian musibah dengan sabar. Tinggal dihadirkan. Bagaimana Ustaz kalau kita ingin selalu bersyukur di saat diberi ujian nikmat? Bagaimana kita bersyukur di saat diberi ujian nikmat? Bagaimana kita bertaubat ketika kita mendapatkan ujian kesalahan dan khilafan? Bagaimana kita bersabar ketika mendapat ujian musibah? Sebelum itu semua datang, hadirkan hati, hanya takut dan berharap kepada Allah. Jadi cara menghadirkan hati itu. Makanya sehari-hari kita harus apa? Cinta dan takut hanya kepada Allah. Itu cara menghadirkan hati. Saya lagi ngapain nih? Wih, ini ada godaan nih. Takut, hadirkan takut. Enggak, saya takut. Saya lagi ngapain? Oh, di masjid, di rumah Allah. Berharap, Allahu Akbar. Ya Allah, saya ingin berharap surgamu ya Allah. Aku berharap bertemu denganmu ya Allah. Aku rindu kepadamu. Dimanapun hadirkan hati. Dalam keadaan apa kita? Kita doa minta ampun, Rabbi firli wali walidayya. Hadirkan harapan. Hadirkan hati, berharap. Jadi selalu dengan hati. Di saat kita di pesawat, lalu kita dalam keadaan terancam, hadirkan rasa harap. Ya Allah, selamatkan ya Allah, agar aku bisa selalu melanjutkan ketaatan kepadamu ya Allah. Hadirkan harapan. Orang musyrik aja doa berharap diselamatkan kok. Itu cara selalu menghadirkan hati. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian kajian kita tentang berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.